mampu mengidentifikasi isi teks eksposisi yang dipresentasikan secara lisan, menyeleksi isi teks eksposisi yang dipresentasikan secara lisan, dan memiliki sikap tanggung jawab, kreatif, kerjasama, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Kita langsung lanjut saja ke materinya ya. Baik, Ibu. Pertama-tama kita ke pengertian teks eksposisi. Jika kalian pernah membaca jurnal, artikel, majalah, ataupun koran yang bersifat ilmiah, berarti secara tidak langsung kalian sudah memahami tentang teks eksposisi. Karena yang Ibu sebutkan tadi termasuk ke dalam bagian teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi merupakan karangan yang mengandung informasi berupa pengetahuan yang disajikan secara padat, ringkas, dan jelas. Jadi, teks eksposisi itu merupakan teks yang bersifat informasi yang isinya berupa pengetahuan atau ilmiah. Nah, teks eksposisi bisa disebut sebagai teks non-fiksi karena teks eksposisi disajikan bukan hasil dari rekaan atau hasil dari manipulasi. Nah, di dalam teks eksposisi ada fakta dan juga ada argumen atau pendapat. Karena pendapat yang disajikan oleh penulis itu dihasilkan dari fakta yang sudah ditemukan di lapangan. Baik, selanjutnya kita ke tujuan teks eksposisi. Nah, tujuan dari teks eksposisi yakni menyampaikan gagasan tentang suatu topik. Topik apa? Topik yang menjadi permasalahan. Jadi, tujuan dari adanya teks eksposisi ini bersifat memberitahukan atau menginformasikan kepada pembaca mengenai suatu informasi yang ada di dalam topik tersebut. Selanjutnya tentang ciri-ciri teks eksposisi. Di sini Ibu mengemukakan ada 4 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, singkat dan padat. Biasanya teks eksposisi ini kita jumpai hanya 1 lembar saja. Karena teks eksposisi ini singkat, jelas, dan juga padat. Tetapi meskipun teks eksposisi ini singkat, informasi yang ditawarkan di dalamnya itu banyak atau kaya tentang informasi berupa fakta. Yang kedua, gaya bahasanya mengajak. Gaya bahasanya mengajak ini maksudnya seperti apa? Nah, meskipun teks eksposisi ini bersifat menginformasikan, tetapi ada maksud lain di dalam teks eksposisi, yakni menghimbau para pembaca. Misalnya saja ada teks eksposisi berjudul manfaat dari lidah buaya. Nah, secara tidak langsung di dalam teks eksposisi dikemukakan tentang manfaat lidah buaya sebagai menyuburkan rambut, terus mengencangkan kulit atau untuk kesehatan. Jadi pembaca teks tersebut merasa, oh saya harus mencoba ini, oh saya harus mencoba ini. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga yakni lugas. Karena teks eksposisi ini bersifat ilmiah, bahasa yang digunakan yakni bahasa baku atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, penjelasan disertai fakta-fakta. Benar saja, karena teks eksposisi ini disebut juga sebagai teks non-fiksi, maka penjelasannya disertai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi penulis berargumen atau mengungkapkan gagasan itu disertai fakta yang ada. Jadi tidak sembarangan menulis karangan teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita membahas ke struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi di sini ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, struktur teks yang pertama yakni tesis, memperkenalkan topik. Jadi di dalam tesis ini hanya memperkenalkan, misalnya contoh yang Ibu sebutkan tadi, manfaat dari lidah buaya. Nah, di tesis ini hanya menjelaskan tentang pengertian lidah buaya saja. Seperti itu ya. Baru di paragraf kedua yakni argumentasi, tesis yang sudah dikemukakan tadi dikembangkan lagi di paragraf kedua menjadi sebuah argumen. Misalnya saja di dalam
Dan yang ketiga yakni penegasan ulang. Penegasan ulang ini isinya berupa rangkuman dari struktur sebelumnya. Struktur sebelumnya yakni tesis dan argumentasi. Jadi di sini biasanya hanya terdapat satu alinea saja atau satu paragraf saja yang mengemukakan rangkuman tentang manfaat dari lidah buaya. Nah, jadi seperti itu ya struktur dari teks eksposisi. Jika kalian menemukan 3 struktur di dalam teks eksposisi yang Ibu sebutkan tadi, maka kalian sudah paham mengenai apa itu teks eksposisi. Baik, selanjutnya kita ke jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Biasanya eksposisi definisi ini hanya menjelaskan atau memaparkan suatu objek saja, seperti tadi contohnya lidah buaya. Dan yang kedua, eksposisi proses. Nah, eksposisi proses ini berisi langkah-langkah, misalnya membuat suatu produk, kiat-kiat menjaga hidup tetap sehat, dan seperti itu. Tapi bukan berarti ini teks prosedur ya. Dan yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Nah, biasanya eksposisi ilustrasi ini disertai dengan gambar. Jadi teks di sampingnya itu ada gambar seperti itu. Dan yang keempat, eksposisi laporan. Nah, eksposisi ini bersifat melaporkan. Jadi melaporkan suatu kegiatan, tapi tidak lupa di dalamnya juga ada fakta-fakta. Eksposisi yang kelima yakni eksposisi perbandingan. Biasanya eksposisi perbandingan ini membahas tentang jenis teks eksposisi dengan teks yang lain. Misalnya kurva perbandingan tingkat kemiskinan Indonesia seperti itu. Jadi isinya membandingkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dan eksposisi yang terakhir yakni eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan